Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dengan judul tema hutang jangka panjang. Sebelum kami memulai presentasi kami berterima kasih kepada Ibu Nini Andriani Nasution, SE, AK, MSI, dan teman-teman sekalian. Supaya tidak mengulur waktu lagi, mari kita memulai presentasi kami. Untuk penguji pertama, silakan kepada Kak Mas Neni. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Yang pertama itu pengertian tentang jangka panjang. Pertama-tama harus kita ketahui pengertian utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman tertentu dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dalam jangka waktu 1 tahun ini merupakan satu periode akuntansi yang terhitung dari tanggal pembuatan neraca utang. Pembayaran jenis utang ini dapat dilakukan dengan kas maupun diganti dengan aset tertentu, atau dengan kata lain, utang jangka panjang atau sering disebut sebagai kewajiban tidak lancar. Misalnya kewajiban perusahaan yang jatuh tempo pembayarannya lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Yang kedua, keuntungan pinjaman jangka panjang. Ada beberapa keuntungan pinjaman jangka panjang sebagai berikut. Satu, keuntungannya menarik obligasi. Pemegang obligasi tidak memiliki hak suara di dalam kebijakan perusahaan. Dengan demikian tidak akan berpengaruh pada manajemen. Yang kedua, bunga obligasi dapat lebih rendah jika dibandingkan dividen yang seharusnya dibayar ke pemegang saham. Dan yang ketiganya, bunga adalah biaya yang dibebankan kepada perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak. Sementara itu, dividen merupakan pembagian laba yang tidak bisa dibebankan sebagai biaya. Ketentuan-ketentuan secara umum yang dapat dalam sebuah perjanjian pinjaman untuk jangka panjang sebagai berikut. 1. Penerima pinjaman harus mampu mempertahankan tingkat modal minim. Yang kedua, penerima pinjaman dilarang untuk menjual piutang guna menghasilkan dana tunai. Menerima perjanjian utang dalam jangka biasa diharapkan untuk menjamin aktiva tetap miliknya pada pemberi pinjaman di dalam bentuk hipotek. Dan yang ketiga, membatasi pinjaman yang selanjutnya dengan cara melarang tambahan pinjaman maupun mengharuskan utang tambahan tersebut menjadi subordinasi pada pinjaman jangka lama. Baiklah, untuk penyaji yang selanjutnya kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan lanjut. Ketiga, karakteristik pembiayaan pinjaman jangka panjang. Pembiayaan pinjaman jangka panjang merupakan sumber pembiayaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, umumnya antara 5 hingga 20 tahun. Untuk persyaratan umum dalam perjanjian utang dengan pelunasan jangka panjang ini sendiri memiliki sejumlah kriteria meliputi 1. Penyimpanan data-data dan pelaporan. 2. Pembayaran pajak. 3. Memelihara bisnis yang termasuk sebagai bagian dari perusahaan yang mengajukan utang atau pinjaman. Persyaratan umum dalam penyusunan perjanjian pinjaman jangka panjang biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Peminjam diharuskan melakukan pencatatan akuntansi sesuai prinsip-prinsip umum yang ada dalam akuntansi atau yang dapat diterima. Kedua, menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang sebelumnya diaudit secara periodik. 3. Peminjam diharuskan untuk membayar pajak sekaligus kewajiban lain-lain yang jatuh tempo. 4. Peminjam harus mampu mempertahankan semua fasilitas milik perusahaan pada kondisi baik agar selalu berada dalam keadaan sedang berjalan. 5. Penerima perjanjian utang dalam jangka panjang biasanya juga harus menjamin aktiva tetap pada pemberi pinjaman ke dalam bentuk hipotek. 6. Membatasi jumlah pinjaman selanjutnya dengan melarang tambahan pinjamannya maupun mengharuskan pinjaman tambahan yang dimaksud menjadi subordinasi terhadap pinjaman yang sebelumnya. Terima kasih, sekian dari saya. Dipersilahkan kepada teman yang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya.
yaitu tentang risiko hutang jangka panjang. Memiliki hutang jangka panjang selain menguntungkan dan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, tetapi juga memiliki beberapa risiko. Beberapa risiko hutang jangka panjang diantaranya yaitu: 1. Semakin lama jangka waktu peminjaman dana dan pelunasannya, maka risiko juga akan semakin tinggi. Yang kedua, hanya dapat memperoleh sumber dana yang terbatas dari hasil pinjaman. Yang ketiga, hutang merupakan beban tetap yang harus ditangguh oleh perusahaan. Yang keempat, memiliki tenggat waktu jatuh tempo pembayaran utang yang sudah pasti atau tetap. Yang kelima, kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun akibat tingkat tinggi atau rendah jumlah pinjaman. Yang kelima ini ada jenis-jenis hutang jangka panjang. Yang pertama, hutang hipotek. Yang kedua, wesel bayar. Yang ketiga, ada hutang obligasi. Yang keempat, kewajiban pensiun. Dan kelima, kewajiban leasing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baiklah, saya di sini ingin melanjutkan presentasi. Jenis-jenis hutang jangka panjang. Yang pertama ada hutang hipotek. Hutang hipotek adalah utang yang timbul disebabkan pendapatan dana yang bersumber dari utang dengan penggunaan jaminan harta tetap. Harta tetap yang berupa barang tidak bergerak seperti berbagai sertifikat, seperti tanah, gedung, atau ruko, atau bangunan. Apabila kondisi perusahaan tidak sanggup membayar utang sesuai dengan jatuh tempo, sebagai gantinya pemberi utang mempunyai hak untuk menyita atau menjual harta tetap yang menjadi jaminan. Berikut adalah contoh kasus hutang hipotek. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Tanggal 1 Agustus 2017, PT RA Pekanbaru menarik pinjaman hipotek sebesar 20 juta rupiah kepada Bank SRI dengan biaya administrasi 1 juta rupiah. Diangsur 6 bulan sekali dengan bunga 15% per tahun, dan jangka waktu pelunasan adalah 20 bulan. Yang diminta dari soal adalah yang pertama, catatlah pinjaman hipotek saat angsuran. Yang kedua, catatlah penyesuaian di akhir periode. Berikut adalah penyelesaian kasus hutang hipotek. Jurnal pinjaman hipotek. Kas di debit 19 juta dan biaya administrasi di debit 1 juta. Hutang hipotek 20 juta di kredit. Jurnal tanggal 1 Agustus untuk angsuran dan bunga. Bunga sama dengan 15% kali 6/12 dikali 20 juta. Sama dengan 1.500.000. Hutang hipotek sama dengan 20 juta dibagi 20 bulan. Sama dengan 1 juta per bulan. Maka untuk 6 bulan adalah 6 kali 1 juta sama dengan 6 juta. Hutang hipotek 6 juta di debit.
Bunga di debit 1.500.000 dan kas di kredit 7.500.000. Untuk jurnal penyesuaian, jumlah biaya untuk 6 bulan adalah 6 juta, maka dikurangi biaya administrasi 1 juta rupiah. Hasilnya adalah 5 juta. Mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember adalah 5 bulan. Bunga adalah 15% dikali 5 per 12 dikali 20 juta sama dengan 1.250.000. Hutang hipotek di debit 5 sama dengan 5 juta. Biaya bunga di debit 1.250.000. Hutang hipotek yang segera dibayar 5 juta di kredit. Hutang bunga 1.250.000 di kredit. Berikut presentasi yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada teman yang lain. Baik. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang wesel bayar. Wesel bayar, istilah notes payable seringkali diterjemahkan menjadi utang wesel atau wesel bayar. Meskipun demikian, notes payable sebenarnya bisa mengacu pada surat utang atau surat perjanjian utang piutang secara umum, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Surat utang disebut jangka pendek jika memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 12 bulan. Contoh kasus wesel bayar. Berikut adalah contoh kasus wesel bayar. Next. Selanjutnya saya serahkan ke pembawa materi selanjutnya. Yang ketiga, utang obligasi. Surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat dipindah tangankan dalam pengertian ini, isi dari surat utang adalah janji dari pihak penerbit untuk membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan. 1. Menentukan diskonto dari obligasi. Metode perhitungan bunga obligasi ini digunakan jika tingkat bunga pasar atau market interest rate lebih tinggi dari tingkat bunga nominal. Hal tersebut berdampak pada harga diskonto yang berarti harga obligasi lebih rendah dari nilai nominal, face value, atau nilai dari par value. Berikut adalah contoh cara menghitung obligasi dengan harga diskonto. PT ABCD menerbitkan obligasi yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 10% dibayar setiap per tahun atau 6 bulan. Obligasi diterbitkan pada harga diskonto karena tingkat bunga pasar 12%. Dari contoh ini diketahui harga jual obligasi adalah nilai sekarang dari nilai pokok obligasi ditambah nilai sekarang dari pembayaran bunga. Diskonto adalah selisih antara harga jual dan nilai nominal obligasi. Perhitungan dalam menentukan diskonto obligasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga dibayarkan per tahunan sehingga tingkat bunga nominal per periode adalah 6% atau 12% dibagi 2. Yang kedua, jumlah periode adalah 10 atau 2 periode dikali 5 tahun. Yang ketiga, pembayaran bunga per periode adalah 250 atau 5 juta dikali 5%. Yang keempat, perhitungan nilai sekarang dari nilai pokok obligasi dengan cara mengalihkan nilai nominal obligasi dengan nilai sekarang, faktor bunga atau present value interest factor atau disingkat PVIF. Rumus yang pertama, PVIF sama dengan 1 dibagi R dikali T. R sama dengan tingkat bunga pasar per periode, T jumlah periode,
PFIF sama dengan 1 dibanding buka kurung 1 tambah 0,06 tutup kurung 1 sama dengan 0,5584. Nilai sekarang dari nilai pokok obligasi 5 juta dikali 0,5584 sama dengan 2.792. Rumus kedua, kemudian kita perlu menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga. Caranya dengan mengalihkan jumlah pembayaran bunga nominal dengan faktor nilai sekarang dari ordinary annuity atau present value of ordinary annuity atau disingkat PFOA. PFOA sama dengan 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah R dikali T dibagi R. PFOA sama dengan 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah 0,06 dikali 10 dibagi 0,06 sama dengan 7,360. Kalikan jumlah pembayaran bunga dengan PFOA untuk mendapatkan nilai sekarang dari bunga. 250 dikali 7,3601 sama dengan 1.840,020. Harga jual obligasi sama dengan nilai sekarang pokok obligasi ditambah nilai sekarang bunga, yaitu 2.792 ditambah 1.840,002 sama dengan 4.632. Diskonto obligasi sama dengan 5 juta dikurang 4.632. 32,20 perak sama dengan 367.980. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada teman saya. 4. Kewajiban pensiun. Tunjangan tambahan atas gaji atau upah yang diberikan perusahaan untuk karyawannya. Contoh kewajiban pensiun di Garuda itu ada Antam, Smart, Samudra Indonesia, RNI, Jasa Marga, Triputra, Perhutani, OJK, Jasa Raharja, dan Pegadaian. Tunjangan atau fringe benefit dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain yang pertama, cuti yang dibayar perusahaan, yang kedua, tunjangan kesehatan, dan yang ketiga, tunjangan pasca kerja atau uang pensiun. Ada 2 skema pensiun yang umum dilakukan, yaitu yang pertama, skema pensiun iuran pasti atau definite contribution plan, dan yang kedua itu skema pensiun manfaat pasti atau definite benefit plan. Yang pertama, 1. Skema pensiun iuran pasti atau definite contribution plan. Prinsip pensiun dengan skema ini adalah uang dalam jumlah tetap diinvestasikan atas nama karyawan selama masa kerjanya. Contoh perhitungan dan jurnal pensiun skema iuran pasti itu ialah sebagai contoh, diasumsikan skema pensiun untuk perusahaan parfum Banyuwangi mengharuskan iuran perusahaan sebesar 10% dari gaji bulanan karyawannya. Iuran karyawan tersebut dibayarkan ke lembaga pengelola uang pensiun perusahaan setiap bulan. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut, jika misalnya gaji per bulan adalah 500 juta adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, iuran 10% dari gaji bulanan untuk skema pensiun sama dengan 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta rupiah. Dan pencatatan jurnalnya adalah beban pensiun di debit 50 juta dan kas di kredit 50 juta. Yang kedua, skema pensiun manfaat pasti atau definite benefit plan. Skema ini berprinsip dana pensiun dengan skema perusahaan dapat memilih untuk menjanjikan kepada karyawannya berupa tunjangan pensiun tahunan yang besarnya tetap pada saat pensiun, berdasarkan masa kerja dan tingkat kompensasi. Contoh perhitungan dan jurnal dana pensiun skema manfaat pasti, misalnya skema dana pensiun PT Manajemen Keuangan Network memerlukan biaya pensiun tahunan sebesar 80 juta. Jumlah itu berdasarkan perkiraan kewajiban pembayaran tunjangan di masa mendatang. Asumsi lebih lanjut adalah PT Manajemen Keuangan Network membayar 60 juta rupiah untuk uang pensiun.
Ayat jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, iuran 10% dari gaji bulanan untuk skema uang pensiun sama dengan 10% dikali 80 juta sama dengan 8 juta. Dan pencatatan ayat jurnalnya sebagai berikut. Ayat jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi tersebut adalah beban pensiun di debit 8 juta, kas di kredit 6 juta, dan kewajiban pensiun yang tidak didanai di kredit 2 juta. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Lima, kewajiban leasing. Kewajiban leasing adalah metode pembiayaan yang dilakukan melalui pengadaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Biasanya para penerima leasing merupakan pengusaha yang menjalankan suatu kegiatan bisnis sehingga modal tersebut dibutuhkan guna aktivitas usaha. Selain leasing merupakan metode pembiayaan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Cara pembayarannya yakni melalui cicilan sejumlah uang sesuai keputusan bersama. Ketika debitur berdua berhasil melunasinya, maka ia punya pilihan untuk membelinya menggunakan nilai yang tersisa. Contoh soal kewajiban leasing. Saya membutuhkan 1 unit mesin produksi seharga 2 juta dan diperkirakan memiliki umur ekonomis 2 tahun dan tanpa nilai residu. Penyusutan menggunakan metode garis lurus. Untuk mesin tersebut mempertimbangkan 2 alternatif, yaitu A. Meminjam dana kepada bank AGM sebesar 200 juta dengan bunga per tahun 10%. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan pada akhir tahun kedua. B. Menyewa mesin tersebut selama 2 tahun dari perusahaan leasing dengan membayar uang sewa sebesar 105 juta per tahun. Pembayaran sewa dilakukan di setiap akhir tahun. Pertanyaan, jika tarif pajak perusahaan sebesar 40%, apakah pengadaan mesin tersebut sebaiknya dibeli dengan dana pinjaman atau di leasing? Jelaskan analisis dan perhitungan saudara. Jawaban, arus kas jika mesin yang dibeli dengan dana pinjaman dari bank AGM harga beli mesin 200, pinjaman 200, tax saving dari bunga sama dengan 40% dikali 10% dikali 200 juta. Tax saving dari penyusutan sama dengan 40% dikali 200 juta dibagi per tahun, per 2 tahun. PF cost of owning sama dengan 28 juta dibagi 1 ditambah 0,06, 1 ditambah minus 172 juta dibagi 1 ditambah 0,06 dikali 2 sama dengan 163,58 juta. Arus kas jika mesin disewa atau leasing. Tax saving dari pembayaran sewa sama dengan 40% dikali 105 juta. PF cost of leasing sama dengan 63 juta dibagi 1 dikurang 0,06 dikali 1 ditambah minus 63 juta dibagi 1 dikurang 0,02 pangkat 2 sama dengan 137.567.000. PF cost of winning lebih besar dari PF cost of leasing. Jadi dari perhitungan di atas sebaiknya perusahaan menyewa mesin karena terdapat efisiensi arus kas keluar. Demikian hasil presentasi kami. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, dipersilakan. Baiklah, kami akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Mas Nila, izin bertanya. Soal saya dengan ini, mengapa perusahaan pada umumnya memiliki hutang jangka panjang? Kepada teman kami, Olivia. Terima kasih atas pertanyaannya.
Mengapa perusahaan pada umumnya memiliki hutang jangka panjang? Alasannya karena ketika perusahaan memiliki tanggung jawab dalam menanggung bunga pinjaman setiap tahunnya, sudah pasti laba perusahaan juga semakin berkurang. Hal ini dapat mengurangi nominal pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan setiap tahunnya. Jadi alasannya adalah untuk mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Terima kasih. Sekarang saya akan bertanya kepada Desmilita Sinaga. Apa yang menjadi risiko yang diderita perusahaan terhadap hutang jangka panjang? Kepada teman kami, Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Olvi. Jawabannya beberapa risiko hutang panjang, di antaranya adalah semakin lama jangka waktu pinjaman dana dan pelunasannya, maka risiko juga akan semakin tinggi karena hutang merupakan beban yang harus dibayarkan. Baiklah, saya akan bertanya kepada Saudari Suci, yaitu mengapa hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun perlu untuk diperiksa? Saya izin menjawab pertanyaan Kak Desmilita. Karena hutang mewakili potensi arus kas keluar dari perusahaan, sehingga perusahaan memasukkannya ke dalam bagian kewajiban. Dan jika perusahaan memiliki banyak hutang pada tahun berjalan, itu berarti perusahaan harus mengeluarkan uang besar. Saya ingin bertanya kepada Kak Fitri Handayani, apa arti hipotek? Baik, hipotek adalah suatu jenis pinjaman atau hutang jangka panjang dengan jaminan benda-benda tidak bergerak. Kemudian saya akan bertanya kepada Kak Sri Indah Rejeki, apa saja yang termasuk dalam hutang jangka panjang jatuh tempo? Baiklah, saya akan menjawab. Yang termasuk hutang jangka panjang adalah yang pertama hipotek, yang kedua utang obligasi, yang ketiga wesel bayar jangka panjang, yang keempat kewajiban leasing, yang kelima pasca pensiun, yang keenam perjanjian dengan pembayaran angsuran. Baiklah, saya akan bertanya kepada Kak Yulia Saripurba, pengungkapan apa yang dilakukan perusahaan terkait dengan utang jangka panjang? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sri Indah Rezeki. Jadi penyajian hutang jangka panjang itu perusahaan yang mempunyai banyak terbitan hutang jangka panjang dalam jumlah besar, seringkali hanya melaporkan satu akun dalam neraca dan mendukungnya dengan komentar serta schedule dalam catatan yang menyertainya. Pengungkapan catatan umumnya berisi dari kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, posisi penarikan, pembatasan yang dilakukan oleh kreditor, dan aktiva yang disepakati atau digadaikan sebagai jaminan. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Kak Hotmauli. Apakah ada pengaruh dari hutang jangka panjang terhadap profitabilitas perusahaan? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Tidak, hutang jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Denny Playa. Apa saja keuntungan atau manfaat hutang jangka panjang? Baiklah, izin menjawab pertanyaan Saudari Hotma Tulip. Keuntungan hutang jangka panjang ialah bunga lebih rendah, arus kas terancam dengan baik, pajak berkurang, aset tetap dapat digunakan. Sekian dan terima kasih jawaban saya. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Apabila ada tutur kata atau salah penyampaian, kami mohon maaf dan mengundurkan diri, dan sekian dan terima kasih. Selamat siang.